Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang temanya saya ambil dari Matius 16 ayat 24 dan saya beri judul dengan sebuah kalimat pertanyaan, siapkah saya menjadi Taliban? Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberkati kami sepanjang malam dan kami boleh bangun pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan, kami rindu tuntunan firman-Mu untuk kami jalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu belakangan ini kita pernah mendengar sebuah berita yang hangat tentang negara Afghanistan. Tentu bagi kita yang mengikuti berita ini, sudah mengerti apa berita yang kita telah dengarkan. Ya, katakan negara Afghanistan telah dikuasai oleh Taliban. Apa sebenarnya arti dari kata Taliban? Apakah tali yang terbuat dari ban atau mereka-mereka ini? Seorang dosen dari Fakultas Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta yang bernama Syafiq Hasim mengatakan bahwa istilah Taliban diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah murid atau santri. Jadi murid itu sama juga artinya dengan Taliban. Nah, ketika kita mendengarkan kata murid, apa yang muncul di benak kita? Ya, ketika kita mendengar kata murid, maka akan muncul di dalam pikiran kita ada sebuah proses belajar, mencari ilmu, dan tentunya akan muncul seorang tokoh sentral dalam proses belajar, yaitu sang guru. Dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, kita memiliki sang guru agung, yaitu Yesus sendiri. Nah, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, hidup di dalam umat Tuhan, jika Yesus adalah gurunya, maka kita semua adalah murid-muridnya. Bagaimanakah kita menjadi seorang Taliban? Bagaimanakah kita menjadi seorang murid Yesus yang sejati? Apakah syarat untuk menjadi seorang murid? Ketika saya membawa anak saya pergi memasuki sebuah jenjang pendidikan yang baru, tentunya saya harus memenuhi syarat-syaratnya sehingga anak saya bisa diterima untuk menjadi murid di sekolah yang baru tersebut. Maka ketika kita menjadi seorang murid, kita harus memenuhi syarat. Begitu juga ketika ingin menjadi seorang murid Yesus, maka kita harus memenuhi syarat. Ketika kita ingin menjadi seorang murid Yesus, maka kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana disebutkan dalam Matius 16 ayat 24 tadi, dikatakan bahwa seorang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya dan mengikut Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup sebagai umat Tuhan, kita memiliki seorang guru agung, yaitu Yesus. Kita semua adalah murid-muridnya. Bagaimanakah kita bisa menjadi seorang murid Yesus yang sejati? Apakah syarat-syaratnya untuk menjadi seorang murid? Ketika saya membawa anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, saya harus memenuhi syarat-syarat supaya dia bisa diterima untuk menjadi murid di sekolahnya yang baru. Demikian juga jika kita ingin menjadi seorang murid Yesus, tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi.
Apakah syarat-syaratnya? Nah, di dalam Matius 19 ayat 24 tadi sudah kita bacakan. Yang pertama, bahwa seorang yang menjadi murid Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Yang kedua, dia harus memikul salibnya. Dan yang ketiga, dia harus mengikut Yesus. Bagaimanakah tantangan kita saat ini ketika kita berada di zaman now? Bagaimanakah tantangan murid Yesus di zaman now? Pada waktu itu, pada zaman rasul-rasul, mereka memiliki semangat yang berkobar, teguh di dalam mewartakan Injil, bahkan nyawa pun tidak mereka sayangkan. Kekuatan itu mereka dapat karena mereka langsung mengenal siapa Yesus. Dan Yesus mengajar mereka serta menyertai mereka, bahkan ketika Yesus bangkit, mereka masih bersama-sama dengan Yesus selama 40 hari. Saat ini, bagaimana menjadi murid Yesus? Bagaimana menjadi murid Yesus zaman now? Ya, puji Tuhan, zaman now Tuhan memberi kita budaya digital yang perlu kita kuasai dan kita gunakan untuk menyembuhkan. Dan inilah tantangannya. Menjadi murid zaman now, kecanggihan alat telekomunikasi dan teknologi seringkali membuat kita terlena dan terlupa. Asik dengan dunia maya karena dunia ada dalam genggaman saya. Inilah panggilan bagi kita, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Anda dan saya adalah murid Yesus yang benar. Siapkah Anda? Siapkah saya menjadi taliban Yesus zaman now yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus? Menyangkal diri untuk berkata tidak pada diri sendiri ketika bermain game begitu menggoda. Memikul salib dengan mematikan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Dan yang ketiga, mengikut Yesus dalam perjalanan kehidupan setiap hari seumur hidup, meminta tuntunan Tuhan dalam doa dan firman-Nya setiap waktu. Inilah tantangan bagi kita. Siapkah Anda dan saya menjadi taliban zaman now? Memohon tuntunan Tuhan, biar kita menjadi murid Yesus yang sejati sampai